Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur bela kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mega Melestari dari kelas 11 MIPA 4. Selanjutnya video pembelajaran kali ini saya akan membawakan tema atau judul karya ilmiah. Tema tersebut dilatar belakangi oleh kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia terkait materi karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Kemudian terkait dengan hal tersebut, saya mencari dari beberapa sumber-sumber yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah agar penjelasan dari video yang saya sampaikan lebih terperinci dan juga lebih jelas. Selamat menyaksikan. Untuk selanjutnya, pembahasan materi. Poin pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Didapat dari hasil yang saya cari dari beberapa sumber tentang materi karya tulis ilmiah. Berikut pengertian dari karya tulis ilmiah yang bisa saya pahami. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi. Karya ilmiah dilakukan secara runtut dan juga sistematis. Poin kedua, tujuan dari karya tulis ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah adalah menginformasikan pada pembaca terkait masalah beserta jawabannya. Jadi karya ilmiah ini tak hanya menyampaikan informasi, melainkan si pembaca juga langsung mendapat jawaban dari permasalahan dari informasi tersebut. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Hal tersebut ditujukan agar si pembaca tidak terus bertanya-tanya tentang kebenaran suatu permasalahan. Poin ketiga, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Seperti biasanya, setiap penginformasian pasti terdapat ciri-ciri yang dijadikan hal pembeda dengan cara penginformasian lainnya. Berikut adalah ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, reproduktif, artinya karya ilmiah harus ditulis oleh peneliti atau penulis. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Kemudian, tidak emotif, artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan perasaan si penulis. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Selanjutnya, bersifat dekoratif. Artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. 7. Terdapat koheksi. Maksudnya ia tidak bertele-tele dan tepat sasaran. 8. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan si penulis. 9. Menggunakan kalimat efektif. Poin keempat, macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah artikel atau jurnal ilmiah. Yang kedua, makalah. Yang ketiga, kertas kerja. Kertas kerja ini makalah atau kertas kerja prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan lebih dalam dan tajam dan dipresentasikan pada seminar atau lokarya. 4. Kertas adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademis. Yang kelima, skripsi. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2. Selanjutnya, disertasi. Disebut juga PhD, tesis adalah karya tulis mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3. Poin kelima, struktur dari karya tulis ilmiah. Untuk struktur karya tulis ilmiah, yang pertama, pendahuluan.
Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu bab atau lebih bab. Jumlah pada bab bagian ini bergantung pada seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian dan pembahasan. Itulah poin-poin penting dari karya tulis ilmiah. Mungkin masih banyak beberapa poin penting yang terlewat, namun hanya itu yang bisa saya dapat dari sumber-sumber yang sudah saya cari. Selanjutnya, kesimpulan. Untuk kesimpulan dari saya, jadi yang dapat kita simpulkan dari video yang saya sampaikan adalah bahwa karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang seharusnya banyak dibaca oleh anak-anak sampai orang dewasa agar mendapat informasi yang sesuai dengan faktanya yang akurat. Kemudian saran saya untuk para penonton adalah bacalah semua informasi sesuai dengan fakta kebenarannya dan cari informasi seakurat mungkin untuk meminimkan timbulnya husnuzon. Kemudian saya juga memohon maaf apabila banyak sekali terjadi kekurangan dari penyampaian saya dalam video tersebut. Mungkin banyak sekali poin-poin yang terlewat, banyak poin-poin yang tidak tersampaikan. Mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan, yaitu yang saya dapat dari sumber-sumber yang saya sudah cari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.